Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang algoritma K-means, yaitu adalah saya dan teman saya Yonis Larote. K-means atau algoritma K-means merupakan algoritma pengelompokan iteratif yang melakukan partisi set data ke dalam sejumlah K atau closure yang sudah ditentukan. Algoritma K-means sederhana untuk diimplementasikan dan dijalankan, relatif cepat, mudah beradaptasi, umum penggunaannya dalam praktek. K-means menjadi salah satu algoritma yang paling penting dalam data mining atau WU dan Kumar pada tahun 2009. Parameter yang harus dimasukkan ketika menggunakan algoritma K-means adalah nilai K. Nilai K yang digunakan biasanya didasarkan pada informasi yang diketahui sebelumnya tentang sebenarnya banyak klaster data munculnya dalam X. Terus, yang ketiga, set representasi klaster dinyatakan dengan C sama dengan CJ atau J sama dengan I, titik-titik K dalam kurung. Memilih konsep kedekatan untuk menghitung ketidakmiripan terhadap setiap centroid. Terus yang terakhir, memilih ketidakmiripan paling cepat sebagai klaster yang akan diikuti sebagai relokasi data pada klaster disebut literasi. Algoritma inisialisasi. Tentukan nilai K sebagai jumlah klaster yang diinginkan dan metrik ketika ketidakmiripan yang diinginkan. Jika perlu, tetapkan ambang batas perubahan fungsi objektif dan ambang batas perubahan posisi centroid. Pilih K data sebagai centroid. Alokasi semua data centroid terdekat dengan matrik jarak yang sudah ditetapkan. Memperbaharui cluster ID setiap data. Hitung kembali centroid C berdasarkan data yang mengikuti klaster masing-masing. Ulangi langkah 3 dan 4 hingga kondisi tercapai, yaitu A. Perubahan fungsi objektif sudah di bawah ambang batas yang diinginkan, atau B. Tidak ada yang berpindah klaster, atau C. Perubahan posisi centroid sudah di bawah ambang batas yang ditetapkan. Topik penelitian K-means. K-means sebagai penentu konsentrasi bagi mahasiswa informatika. Penerapan K-means clustering pada data penerimaan mahasiswa baru, clustering UKT, clustering penentuan potensi kejahatan daerah. Diketahui terdapat UKT di Universitas Khairun seperti pada tabel berikut. Klasterlah dengan menggunakan K-means. Fitur tersebut terbagi menjadi dua, yaitu X1 dan X2. Dan akan diklaster menjadi 3 bagian. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yonis Larote. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Yonis Larote. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma K-means yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, Aditya Mou. Jadi lanjut, di sini ada contoh kasus. Diketahui terdapat data UKT di Universitas Khairun seperti pada tabel berikut. Klasterlah dengan menggunakan K-means. Fitur tersebut terbagi menjadi dua, yaitu X1 dan X2, dan akan diklaster menjadi 3 bagian. Di sini ada contoh data UKT. Menentukan klaster. Titik pusat klaster. Di sini ada kita bagi menjadi C1, C2, kemudian C3. Dan nilai-nilainya itu C1 4.1, C2 itu 1,2, C3 5 dan 3. Nah, di sini kita bisa random nilainya, entah 4.2 atau 4.1. Itu sesuka kita. Kemudian di sini hitung jarak dengan include distance dengan rumus. Di sini hitung persamaan dengan akar sigma n i sama dengan 1 dalam kurung xi kurang y i balas kurung
pangkat 2. Kemudian di sini contoh data akurat. Nah, di sini ada fitur X1 dan fitur X2. Di sini juga sudah ada nilai-nilainya. Nah, kemudian di sini ada proses hitung jarak. Dihitung jarak ini ada C1, C2 dan C3 seperti yang tadi. Nilai-nilainya kemudian kita masukkan di D dalam kurung X1, C1 sama dengan akar dalam kurung 1 kurang 4 pangkat 2 tambah dalam kurung 1 kurang 1 balas kurung pangkat 2 sama dengan 3. Ya, di sini 1 kurang 4, jadi di situ 3 pangkat 2, jadi dia hasilnya 3. Nah, di sini 1 kurang 1 itu hasilnya 0 pangkat 2. Kemudian akar dari 3 itu sama dengan akar dari 9 sama dengan 3. Perhitungan selanjutnya dihitung seperti dx1 tadi. Lanjut, hasil perhitungan seluruh data. Nah, di sini ada data 1 yang lebih dekatnya itu klaster C2. Kemudian data 2 ada lebih dekat ke klaster C1. Kemudian data ketiga itu lebih dekat ke klaster 1. Data 4 itu lebih dekat ke klaster 2. Data kelima itu lebih dekat ke klaster 2. Ya, jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.